Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, untuk hari ini kelihatannya ceria-ceria banget ya. Nah, untuk di pertemuan ini sekarang Bapak akan mengajarkan yaitu tentang penataan toko ya. Nah, sebelumnya itu kan sudah ada penentuan label sebelum minggu lalu ya. Nah, untuk sekarang, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin untuk doa bisa dipimpin oleh Taufik, ketua kelasnya. Silakan Taufik, silakan dipimpin untuk doanya dulu. Ya Pak, marilah rekan-rekan untuk kelancaran kegiatan pagi hari ini kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Taufik. Ya, nah sebelum lanjut juga, Bapak juga akan melakukan pengabsenan di sini. Nah, silakan karena ini daring, silakan kalian anak-anak silakan ketik nama dan nomor absen di kolom komentar. Nah, nanti Pak akan cek itu siapa-siapa yang hadir dan tidaknya. Nah, Baik, Pak. ya, bagaimana untuk hari ini? Bagaimana udah siap untuk melakukan proses pembelajaran yaitu mengenai bab 3 yaitu tentang penataan tata letak toko. Bagaimana, sudah siap? Pulpennya sudah siap, bukunya sudah siap? Siapa? Siapa? Oke. Sudah, Siap. Pak. Nah, untuk di pertemuan ini nanti Bapak akan memberikan satu yang harus kalian buat, yaitu nanti di belakang daripada ada slide yang Bapak tampilkan. Nanti di belakang itu ada sebuah proyek yang harus kalian kerjakan, itu berkelompok ya, sebanyak 5 orang. Nanti silakan kalian itu lihat di LKPD yang sudah Bapak kirim kemarin, itu di LMS itu ya. Nah, untuk sekarang, itu Bapak akan tampilkan media pembelajaran dulu ya, media pembelajarannya. Nah, mungkin kalian bisa simak media pembelajaran sambil mendengarkan apa sih itu, bagaimana sih tata letak toko yang baik dan benar, seperti itu. Udah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, kompetensi dasar yang kita akan pelajari untuk hari ini yaitu merancang tampilan barang dalam penataan produk food, drink, fresh, kosmetik, fashion, dan sport di supermarket. Yang selanjutnya itu menyusun rancangan tampilan produk, drink, fresh, kosmetik, fashion, sport di supermarket, seperti itu. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi di 32.3 yaitu yang pertama mengidentifikasi tata letak toko, yang kedua mengkarakteristikkan sasaran pengelolaan toko, yang ketiga itu menata dasar-dasar rancangan toko, yang selanjutnya menganalisis tata letak produk di toko, yang selanjutnya mengkarakteristikkan bentuk-bentuk layout, yang selanjutnya mengelompokkan tata ruang letak display. Nah, di KD4 mengkomunikasikan gambar rancangan tata letak produk food, drink, fresh, kosmetik, fashion, dan sport, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan untuk hari ini yaitu memulai kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan TPACK. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tata letak toko serta mampu menyusun rancangan tata letak produk food, drink, fresh, kosmetik, fashion, dan sport dengan cermat dan teliti, seperti itu. Nah, di sini Bapak akan bertanya, apakah anak-anak sudah pernah ke pasar tradisional atau pasar modern? Pernah Pak. Sudah, Pak. Pernah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jika dilihat dari gambar yang Bapak tampilkan di sini, mungkin anak-anak bisa membedakan nggak pasar tradisional dan pasar modern?
Apa perbedaan pasar tradisional dan pasar modern dilihat dari gambar ini? Produknya Pak, displaynya. Oke, displaynya. Oke, displaynya itu bagus ya. Kalau dilihat di pasar modern, tetapi di pasar tradisional itu masih tidak rapi ya untuk penataannya. Nah, mungkin yang lainnya, mungkin Venesli atau Erlang? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau yang pertama itu Pak, dari segi penataan produknya, pasar tradisional itu Pak, penataan produknya tidak sesempurna yang di pasar modern ya Pak ya, tidak tertata dengan baik gitu. Kemudian dari segi proses transaksi di pasar tradisional juga melakukan transaksinya secara manual ya Pak, langsung tatap muka kepada si penjual. Kalau di pasar modern itu Pak, kita melakukan transaksinya itu atau pembayaran produk yang kita beli itu dia melalui kasir dengan teratur dan juga menggunakan media seperti cash register Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, Bapak lanjut aja ya. Nah, di sini ada sasaran desain toko, itu ada dua, fungsi desain toko dan dasar desain toko. Nah, yang selanjutnya itu ada syarat penataan produk. Yang pertama bentuk layout, tata ruang, rak display. Nah, bentuk layout itu bagaimana caranya agar konsumen itu gampang untuk mencari produk yang akan dicari. Yang kedua, tata letak rak display itu bagaimana kelihatan penataan rak atau daripada barang itu kelihatan lebih rapi sehingga menarik para minat konsumen seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada desain toko. Desain toko adalah elemen yang bertanggung jawab untuk menciptakan store image yang berbeda dan tidak terlupakan. Nah, ini biasanya kalau orang itu biasanya kalau datang ke toko misalnya, oh di toko ini bagus sekali, desain tokonya bagus sekali karena pencahayaannya bagus, karena setiap konsumen itu pasti akan ingat daripada toko tersebut. Seperti itu maksudnya. Nah, di sini ada fungsi desain toko. Yang pertama ada pencitraan toko, yang kedua itu ada fleksibilitas, yang selanjutnya ada pemeliharaan, yang selanjutnya ada pengamanan, yang selanjutnya itu ada kenyamanan. Ya. Nah, itu ada yang selanjutnya itu ada dasar desain toko. Ada yang pertama itu ada etalase display window, yang kedua itu ada penataan ruang penerangan, yaitu ada menggunakan lampu yang makin bagus, makin banyak lampunya itu otomatis makin terang. Biasanya kalau kita lihat itu biasanya di Alfamart ya. Yang selanjutnya itu ada peralatan toko. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan peralatan toko agar bisa menarik minat konsumen seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk layout toko. Yang pertama itu ada rak yang berbentuk gang. Mungkin kalian anak-anak itu pernah berbelanja ke Indomaret, Alfamart. Nah, raknya itu seperti ini sehingga kita mudah sekali untuk menemukan barang atau produk yang akan kita cari. Yang kedua itu adalah rak atau berbentuk bebas. Nah, ini fungsinya yaitu bagaimana caranya dari pemilik toko tersebut menaruh daripada rak secara bebas sehingga kelihatan daripada toko tersebut memiliki banyak produk seperti itu, rame kelihatannya. Yang selanjutnya itu ada tata ruang rak display. Yang pertama itu barang diletakkan menurut jenisnya. Yang kedua barang kecil dan mahal lebih baik diletakkan di rak kaca tertutup. Yang selanjutnya berikan space pada setiap kelompok barang. Nah, itu ada di bagian penataan display. Oke. Nah,
tadi Bapak kan sudah membagi kelompok satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, ini itu adalah soal diskusi yang berjenis project ya. Nah, ini silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok dan buat planogram penataan produk dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan memajang barang food dan non-food. Nah, jika sudah selesai silakan kumpulkan lewat Google Classroom dan dipresentasikan. Baik, Bapak akan berikan waktu 1 jam untuk mengerjakan soal diskusi ini, soal diskusi project. Nah, jika sudah selesai silakan kirim di Google Classroom atau lewat WA saja juga boleh. Ya. Gimana anak-anak, bersedia? Iya, Pak. Oke, siap. Ya, Bapak tunggu ya untuk hasilnya. Nanti silakan kalau sudah ada yang mengirim satu siswa itu Pak langsung akan menyuruh mempresentasikan. Ya, Pak. Oke, ini sudah ada yang masuk untuk daripada tugasnya. Nah, ini adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada Sterlan, ada Taufik, ada Yosi, ada Venesli, ada Grace ya. Nah, oke, mungkin salah satu dari kelompok kalian silakan presentasikan apa yang kalian buat dalam planogram pemajangan barang. Silakan. Mungkin oke, silakan. Ya Pak, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang menjadi hal yang bisa kami sampaikan Pak dari kelompok 1, yaitu yang pertama membedakan produk food dan non-food itu di setiap tahap shelving. Yang kedua, menata produk berdasarkan jenis produk, kemudian ukuran, baik itu dari bahan yang kecil, bahan yang besar, kemudian bagian C, bahan baku dari bahan pusat bahan, dengan barang berbahan plastik. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok yang lain yang menanggapi, silakan. Atau memberikan masukan untuk kelompok 1. Tidak ada? Saya tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil daripada diskusi kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk diskusi kita hari ini. Mungkin yang presentasi tadi, ya Bu, mungkin Venesli silakan. Terima kasih Pak. Saya bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Bapak ajarkan tadi, yang pertama itu bahwa kita harus melakukan penataan produk dengan ini. Yang kedua, gampang dicari oleh pelanggan. Yang ketiga, penataan produk harus sesuai dengan jenis produk, ukuran, bahan baku, dan juga produk yang saling berhubungan. Terima kasih Pak. Baik, Venesli, kesimpulannya sangat bagus sekali. Nah, untuk karena sudah waktu itu untuk di pertemuan berikutnya itu nanti Pak akan ajarkan bagaimana caranya membuat label. Ya. Nah, untuk jangan lupa juga kalian anak-anak silakan lihat LMS-nya, silakan kerjakan LKPD, itu Pak sudah sediakan soal objektif ya untuk individu ini ya, bukan kelompok, untuk individu. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di LMS untuk jawabannya langsung, itu objektif. Nah paling lambat itu Pak berikan waktu 1 minggu saja. Oke, ada yang bertanya dulu sebelum Bapak tutup? Pak, berarti saya dapat poin Pak. Oke, dapat poin pastinya dong, dapat poin ya, karena siapa yang aktif itu ini kedisiplinan juga Pak lihat ya, karena videonya ada yang tertutup itu Pak penilaian kedisiplinan ya. Pak tidak tahu dia itu pakai pakaian apa dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, untuk hari ini Pak cukupkan sampai sekian aja. Nah, sebelum kita tutup tadi diawali dengan doa, alangkah baiknya juga kita penutupan juga dengan doa. Mungkin Taufik ketua kelasnya silakan ditutup untuk doa dulu untuk penutupan. Baiklah teman-teman, kita akhiri kegiatan KPM hari ini dengan berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa. Oke, terima kasih Taufik. Oke, terima kasih Taufik. Nah, untuk hari ini Pak cukupkan sampai sekian aja. Selamat siang.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, sampai jumpa untuk minggu depan. Ya, terima kasih. Baik, Pak.